Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ba'dal hamdi wassalam. Malam hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, di mana bab yang akan kita baca adalah bab fi dzikri ma'rifatihim limanazilihim wa masakinihim idza dakhalu al-jannata. Bab yang menyebutkan bahwa nanti penduduk surga itu akan mengenali rumahnya, akan mengenali tempat tinggalnya ketika masuk di surga. Jadi tidak ada nanti kemudian penduduk surga yang salah masuk rumah, tidak ada. Meskipun sebelumnya dia belum pernah melihat rumahnya nanti di mana, tapi nanti otomatis dia akan langsung mengenali rumahnya itu. Sama di akhirat semua seperti itu. Nanti setelah kita dibangkitkan dari kubur, maka kita dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. Nah, nanti di padang mahsyar sudah otomatis tahu. Dari nggak ada. Rudi nanya sama Pak Diren, Pak, habis ini kita kemana Pak? Mbak Diren nggak ada. Habis ini kemana? Enggak, udah. Nanti otomatis orang sudah tahu prosesnya. Nah, demikian juga ketika seorang masuk surga, maka tidak akan salah masuk rumah. Kalau rumah di dunia mungkin salah, kan? Kalau rumahnya sama persis kayak yang mungkin pernah transmigrasi, saya pernah transmigrasi, maka di jatah rumahnya sama persis. Kadang kalau kita nggak perhatian, mana rumah itu, apalagi kalau baru-baru itu. Nah, di surga tidak. Maka Ibnu Abbas berkata, hum a'rafu bimanazilihim min ahlil jumu'ati idan sarafu ila manazilihim. Penduduk surga itu mereka lebih tahu rumahnya itu dibandingkan orang yang habis pulang Jumatan. Nggak ada orang habis pulang Jumatan kemudian lupa rumahnya di mana. Kecuali yang suka ngeluyur habis Jumatan tidak pulang-pulang ngopi dulu mungkin tapi rumahnya tetap dia nggak lupa, rumahnya tidak lupa. Nah, kata Ibnu Abbas, penduduk surga lebih kenal sama rumahnya dibandingkan tadi orang yang pulang Jumatan dia tidak akan lupa rumahnya, maka penduduk surga lebih mengenal rumahnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khalasal mu'minuna minan nari hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nari yataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum bidukhulil jannah walladzi nafsi biyadihi inna ahadahum bimanzilatin fil jannati atalla minhu bimaskanihi kana fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khalasal mu'minuna, apabila orang-orang mukmin terbebas minan nari, dari neraka, hubisu, maka mereka tertahan. Begini, orang kalau mau masuk surga ataupun yang nanti masuk neraka semuanya akan melewati apa? Sirat. Karena sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, nanti ada orang-orang yang dulu pernah kita baca hadisnya, ketika melewati sirat itu macam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti naik kendaraan tercepat, kan? Ada yang seperti berjalan dengan cepat, ada yang harus merangkak-rangkak jatuh, gandolan sana, gitu kan. Meskipun akhirnya selamat.
Maka juga ada itu kan riwayat yang masyhur bahwa nanti orang akan mengendarai akan menyeberangi sirat dengan hewan kurban yang dia korbankan itu. Meskipun riwayat itu sebagian ulama menilai tidak sampai derajat sahih. Makanya nanti dalam fikih Maliki kalau nggak salah disyaratkan orang kalau korban rombongan itu disyaratkan sekeluarga. Kenapa? Biar nanti yang bonceng itu masih satu keluarga. Tapi kalau sama keluarga yang lain, nanti boncengkan istri orang. Ini dalam madzhab Maliki. Dalam madzhab Maliki disyaratkan orang korban rombongan itu sekeluarga. Tapi ya tadi hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Makanya yang korban kalau hewan kurbannya sakit-sakitan tidak bisa dinaiki. Ya. Nah, ketika orang itu selamat dari sirat itu, maka otomatis dia adalah penduduk surga. Tapi ternyata belum bisa masuk surga. Hubisu ala kontorotin. Mereka itu ditahan di suatu kontoroh. Kontoroh itu apa? Kontoroh ya jembatan juga. Maka nanti para ulama, misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan alladzi yadhharu annaha tarfus sirat mimma yalil jannah wa yahtamil an takuna min ghairihi bainas sirati wal jannah. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa kontoroh di situ, jembatan di situ ada kemungkinan adalah ujung dari sirat yang dekat dengan surga. Tapi ada juga kemungkinan bahwa sirat itu adalah jembatan tersendiri beda sama si sirat. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat minimal menjadi dua. Sebagian mengatakan kontoroh itu adalah ujung dari sirat yang paling dekat dengan surga. Sebagian yang lain mengatakan kontoroh adalah jembatan tersendiri beda dari sirat. Beda dari sirat. Di situ nggak dingin. Ada karpet ya. Dah. Jadi belum bisa masuk surga. Belum bisa masuk surga. Hubisu ala kontorotin bainal jannati wan nari. Mereka orang-orang beriman itu yang sudah terbebas dari sirat itu ditahan atau tertahan di kontoroh antara surga dan neraka. Apa yang dilakukan? Yataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya. Mereka akan saling mengkisos kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Loh, bukankah sudah ada kisos nanti sebelumnya? Ya, ketika orang di padang mahsyar, bukankah sudah ada kisos ketika hisab? Nah, para ulama sebagian menjelaskan begini. Maka kisos itu ada dua. Ada kisos yang sifatnya umum. Ini berlaku untuk siapa saja, baik penduduk surga maupun penduduk neraka, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Maka selama mereka melakukan kezaliman akan dituntut kisos. Maka nanti bisa jadi calon penghuni neraka menuntut kisos kepada calon penghuni surga kalau yang penghuni surga pernah melakukan kezaliman kepada dia. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Atau mungkin orang beriman mendolimi orang kafir. Mungkin enggak? Mungkin. Maka tetap dikisos. Akan tetap dikisos. Ini kisos yang pertama, kisos yang sifatnya umum. Nah, sementara kisos yang kedua ini yang di kontoroh itu, ini khusus untuk orang-orang yang sudah berhasil nyeberangi sirat. Berarti ada orang kafir nggak di situ? Enggak. Ini kisos khusus untuk orang-orang yang beriman. Ulama mengatakan begini. Karena sebelum masuk surga itu sudah tidak boleh ada lagi hasad, dengki. Itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami telah cabut ma fi sudurihim min ghillin, kedengkian yang ada di dalam hati
calon penduduk surga. Jadi nggak ada orang penduduk surga kok masih bawa dendam, masih iri sama yang lain. Sudah nggak ada, sudah dicabut. Maka saya yakin nanti umat akan bersatu. Kalau toh tidak bersatu di dunia, ya nanti akan bersatu ketika Allah sudah mencabut rasa hasad iri tadi menjelang masuk surga. Sehingga ketika sudah di surga, sudah nggak ada lagi hasad iri, nggak ada lagi. Nah, sesama saudara seiman, sama saudara seislam, mudah-mudahan ya tadi, ya kita bisa bersatu. Tapi yo sayang kalau bersatunya, ya mulai sekarang lah latihan. Latihan hasad iri dengki kepada saudara seiman, mulai kita buang sejak sekarang, daripada nanti nunggu harus Allah yang mencabut melalui kisos itu, melalui kisos. Karena gini, misalnya ada orang nyuri barang kita, berambangnya dimaling, sakit hati nggak? Sakit hati, kentangnya dimaling. Terus malingnya ketahuan, ketangkep. Terus kentangnya dikembalikan. Kentangnya dikembalikan. Berarti hak kita sudah dikembalikan belum? Sudah. Pertanyaan saya, masih ada bekas nggak di hati? Padahal haknya sudah dikembalikan. Berarti dia sudah selesai kan? Tapi tadi pasti di hati kita masih menyimpan. Ya sembuh. Yalah, tetap. Tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Maka para ulama mengatakan yang seperti itu yang dikisos nanti dikontoro, artinya dicabut rasa hasad, meskipun haknya sudah dikembalikan saat tadi kisos pertama, ya kak. Makanya hadis yang masyhur itu, atadruna manil muflis, gitu kan? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya Rasulullah, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata itu. Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang udah nggak punya apa-apa lagi, duit nggak punya, barang nggak punya, dagangan udah ludes semuanya. Rasul kemudian orang yang mengatakan orang yang benar-benar bangkrut itu nanti orang yang di hari kiamat datang membawa banyak pahala, tapi ternyata pahalanya itu habis diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Nah, tapi tadi tetap meskipun haknya sudah dikembalikan, kadang masih menyimpan sifat apa ya, di hatinya itu masih ada sisa. Maka yang seperti itu nanti dibersihkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Nah, jadi kami cabut rasa dendam yang ada dalam dada-dada mereka, kemudian mereka menjadi bersaudara. Yuk belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang, kita melihat sesama saudara seiman, dia adalah saudara saya. Nah, tidak layak saya untuk menyimpan dendam, menyimpan dengki kepada saudara seiman. Nah, itu aja. Ya, kemudian ala sururin mutaqabilin. Ya, jadi yataqasuna madzalima kanat bainahum, mereka akan saling mengkisos kezaliman yang ada di antara mereka fit dunya, di dunia, hatta idza hudzibu wa nuqu, sampai kemudian ketika sudah benar-benar tersaring, sudah bersih, udzina lahum bidukhulil jannah, barulah kemudian mereka diizinkan untuk masuk surga. Jadi orang penduduk surga nanti sudah nggak ada lagi itu membawa hasad, sudah nggak ada. Nah, udah, berarti sifat hasad bukan sifat penduduk surga, jangan kita pelihara. Nah, hadis yang terkenal tuh, cerita yang terkenal ketika seorang sahabat Ansor, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian salah satu calon penghuni surga. Setelah diteliti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, apa amalannya? Dia berusaha sebelum tidur itu menghilangkan segala dendam, iri, dengki kepada saudara kepada saudaranya. Loh, tapi dia gini, kalau kita membalas dengan yang sama, apa bedanya kita dengan mereka? Sama berarti. Ya, latihan berat sih. Saya pun yo ya hatinya ya tetap dongkol juga, coba ya ada latihan dah, latihan. Nah, ya.
nanti akan bersatu lah. Nanti akan bersatu meskipun sekarang enggak apa-apa lah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna ahadahum bimanzilatin fil jannah adalla minhu bimaskanihi kana fid dunya. Nanti salah seorang di antara kalian itu akan lebih mengetahui, mengenal rumahnya dibandingkan rumahnya di dunia. Nah, jadi lebih kenal rumahnya di akhirat dibandingkan rumahnya di dunia. Nah, ini bab pertama yang kita bahas, bahwa jangan takut kesasar, toh kesasar di surga yos nggak apa-apa sih. Yang penting jangan nyasarnya di neraka. Kesasar seperti itu tuh. Tapi nanti nggak ada kesasar di surga, semuanya akan mengenal rumahnya masing-masing, rumahnya masing-masing. Nah, yang berikutnya, fi dzikri sifati ahlil jannah fi khalqihim wa tulihim wa ardihim wa miqdar asnanihim. Bab yang menjelaskan tentang sifat penduduk surga fi khalqihim, dari secara fisik. Secara fisik itu nanti bagaimana? Wa tulihim, panjangnya bagaimana, lebarnya seberapa, kayak gitu. Nah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan ini. Mungkin dulu pernah kita bacakan juga, tidak apa-apa kita ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam ala suratihi, sesuai dengan wajahnya, wajah Nabi Adam. Tuluhu situna dhira'an, panjangnya ketika Nabi Adam diciptakan adalah 60 hasta. 60 hasta. Falamma khalaqahu qala lahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Adam, idhab fasallim ala ulaikan nafar wahum nafarun minal malaikati julusun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, pergi, ucapkan salam kepada kelompok itu. Wahum nafarun minal malaikah, mereka adalah kelompok para malaikat yang sedang duduk. Fastama'a ma yuhayyunaka fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Dengarkan bagaimana ucapan salam malaikat itu, karena nanti ucapan salam itu akan menjadi ucapan salam untukmu dan untuk keturunanmu. Qala fadhahaba, lalu Nabi Adam pergi, faqala assalamu alaikum, lalu mengatakan kepada para malaikat, assalamu alaikum. Faqalu assalamu alaika wa rahmatullah, maka malaikat menjawab, assalamu alaika wa rahmatullah. Nanti wa barakatuh boleh. Jadi kadang ka, kadang kum boleh. Kalau ka, assalamu alaika, berarti kalau yang diucapi salam itu satu orang laki, assalamu alaika boleh. Kalau dua, ini secara nahwu berarti assalamu alaikuma, kalau dua orang laki-laki. Kalau banyak laki-laki, assalamu alaikum. Kalau yang disalami perempuan satu orang berarti assalamu alaiki. Kalau perempuan banyak, assalamu alaikunna. Kalau laki-laki perempuan, laki-lakinya satu, perempuannya banyak, assalamualaikum. Tapi seandainya satu orang mau tetap pakai assalamualaikum, boleh enggak? Ya boleh aja, boleh aja. Sama kayak ucapan antum. Antum mau kemana? Antum itu maksudnya apa? Kalian, banyak orang. Tapi kita sering memakai untuk satu orang. Ya, enggak. Nah, jadi dijawab oleh malaikat, wa assalamu alaika wa rahmatullah. Nah, itu ucapan salam untuk kita sebagai umat, sebagai keturunan Nabi Adam. Bos, nggak usah diganti dengan salam yang lain. Itu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Nah, meskipun dulu pengen ada yang ganti kan, dengan argumen sesuai kondisi. Nah, buktinya kalau kita berkendaraan salamnya bisa diganti din-din. Argumennya itu. Jadi salam itu kondisional. Enggak, kita din-din itu salam apa nyapa? Nah, itu sapaan kan, itu tetap tidak menggantikan salam, tidak menggantikan salam. Nah, salam ya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap itu. Qala fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Lalu Rasulullah melanjutkan, setiap yang masuk surga maka akan sama seperti Adam ketika diciptakan, tuluhu sittuna dzira'an, tingginya itu 60 hasta. Falam yazal yanqus al-khalqu ba'dahu hattal an. Lalu setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah setinggi 60 hasta itu, manusia berkurang, mengecil sampai seperti zaman Rasulullah zaman sekarang. Ini kurang lebih sama. Jadi nggak usah sedih kalau sekarang kita merasa kenapa saya kok pendek, dan kenapa nggak jadi orang bule-bule yang tinggi-tinggi putih itu. Udah, yang penting amal baik, nanti ketika masuk surga akan dikembalikan lebih tinggi dibandingkan orang Eropa sekarang, ya kan? Situna dzira. Nah, berarti itu dari sisi tinggi. Nah, nggak usah sedih. Terus nggak usah ditarik, diotot-otot biar tinggi. Nanti akan dibuat tinggi. Terus dalam riwayat yang lain, waqala al-Imam Ahmad, an Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata jurdan murdan bidan ju'adan mukahhalina abna'a 33 wa hum ala khalqi adama sittuna dhira'an fi ardi sab'ati adhru'. Dalam riwayat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatal jannah, penduduk surga akan masuk surga jurdan murdan bidan. Jurdan itu ma la sya'ra ala jasadihi, orang yang badannya tidak tumbuh rambut. Tidak, kan ada orang yang badannya rambutnya lebat. Nah, jurdan tidak seperti itu. Penduduk surga maka badannya tidak tumbuh rambut. Murdan apa? Man la sya'ra fi wajhi wala ala dhaqani. Tidak ini apa? Ini apa namanya? Ini tidak tumbuh rambut, tidak berewokan, tidak berewokan dan tidak wala fi dhaqanihi, janggut, tidak ada jenggot. Berarti masih muda. Abna'a 33, yaitu umur 33 tahun. Umur 33 tahun. Tapi kalau yang mati muda nanti yes, yang jelas dikembalikan ke umur 33 tahun. Wahum ala khalqi Adam situna dhira'an, dan mereka itu seperti Nabi Adam saat diciptakan, yaitu 60 hasta fi ardi sab'ati adhru'. Lebarnya 7 hasta. Berapa itu? Kalau setengah meter aja 7 berarti 3,5 meter. Lebarnya, tingginya 30 meter. Sorry. Kalau itu dihitung katakanlah setengah meter, 30 meter. 3,5. Yowis, nanti akan seperti itu. Mas nggak usah fitness, nggak usah apa, udah besar sendiri. Ya, nanti diberikan kekuatan yang luar biasa. Tidak seperti badan kita di dunia ini, kan lemah. Ya. Apalagi kalau yang sudah lewat umur berapa, mulai kena angin, batuk, minum manis,
Mulai ya. Pinggangnya wis mulai kalau malam harus diblonyo. Umur berapa Pak Dirin? Mulai pinggang-pinggang harus 50 ya. Ah, saya belum 50 juga sudah. Ya kena hujan langsung masuk angin gitu. Sudah gitu. Itu fisik kita di dunia. Nah, tapi nanti di surga ya enggak ada. Terus fisiknya sakit-sakitan seminggu enggak ada yang seperti itu udah. Ya. Dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannata ala tuli adama sittina dhira'an bi dhira'il malak ala husni yusufa wa ala milati Isa thalathin wa thalathina sanah wa ala lisani Muhammadin murdun mukahhalun. Yadkhulu ahlul jannatil jannata, penduduk surga akan masuk surga ala tuli Adam, nah, seperti panjangnya Nabi Adam. Sitina dhira'an, yaitu 60 hasta. Kalau dalam riwayat ini bidhira'il malak, ukuran hastanya pakai hastanya malaikat. Panjang apa? Ala husni Yusuf. Apa ala husni Yusuf? Seganteng Nabi Yusuf. Semoga jadi ganteng-ganteng kayak Nabi Yusuf. Sengganteng, kualitas gantengnya mirip Nabi Yusuf. Nah, untuk menggambarkan gantengnya Nabi Yusuf di Quran sampai dikatakan ketika wanita-wanita Mesir saat itu sedang mengupas buah dengan pisaunya, lalu Nabi Yusuf suruh lewat, maka kemudian semua memandang kepada Nabi Yusuf, sementara pisau yang di tangan itu tidak mengupas buah tapi kotok. Nah, kotok itu enggak sekali, tapi memotong, mengiris-ngiris tangannya, tapi tidak terasa karena saking terpukulnya kepada Nabi Yusuf. Nah, kalau kita kan coba dites, itu perempuan suruh ngupas, kita lewat. Bukan tangannya yang kepotong, kita yang dilempar pisau. Maka bahasa ininya, bahasa Qur'annya kan gimana? Hasyalillah ma hadza, gimana? Oh, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Itu bahasa Qur'annya gimana? Ada yang hafal? Saya lupa. Seperti itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tidak apa ya. Meskipun ya sekarang seperti ini, tapi ini yang terbaik. Wajah kita yang sekarang adalah yang terbaik yang Allah takdirkan untuk kita. Tapi nanti di surga dibuat ganteng lah. Terus nggak pakai make up sudah. Sekarang mau dilulur, mau pakai krim malam, krim pagi, krim siang. Kalau hitam ya hitam aja. Kayaknya ya segitu aja sudah. Ya adalah nambah dikit, agak bersih dikit ya. Tapi ya segitu aja. Segitu aja maksimal udah. Ya, karena kita dari jalur enggak, kita kan bukan dari jalur Sam ya. Kalau anaknya Nabi Nuh kan yang selamat, yang ikut kapal itu 3, Sam, Ham, Yafith. Sam itu nanti orang-orang Arab, orang-orang Semiti, orang-orang Bani Israel itu dari jalur Sam. Ham itu orang-orang Afrika, Abul Habash. Yafith itu dari orang Romawi, orang Mongol, orang Turk, Tatar, Ya'juj Ma'juj. Nah, kita dari jalur itu, atau mungkin campuran lah. Nah, campuran. Loh, kita kan hitam banget ya, enggak, putih yo enggak juga.
Wis campuran ya. Campuran kira-kira yo hitam sama mana dicampur. Terus itu ya. Nah. Jadi ala husni Yusuf, ganteng seperti Nabi Yusuf. Wa ala milati Isa, seperti umurnya Nabi Isa, 33 sanah, 33 tahun. Nabi Isa ketika diangkat umur berapa? Dalam akidah kita kan Nabi Isa tidak mati, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk nanti turun menjelang hari kiamat ya, bersama Al-Mahdi mimpin umat Islam melawan Dajjal. Karena nanti yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, di mana membunuhnya nanti? Di Babulud, ya, pintu Lud di Palestina. Karena nanti Nabi Isa turun di mana? Sebelah timur Damaskus. Sebelah Fimanaratil Bayadha, menara putih sebelah timur Damaskus. Memimpin umat Islam bersama Al-Mahdi. Nah, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal itulah. Nah, tadi ada yang kelewatan saya. Nah, dalam riwayat yang pertama tadi, Jordan tidak berbulu badannya, murdan tidak berewokan, tidak jenggotan, bidon dan putih. Jadi tenang aja. Wes sekarang kalau Allah ternyata menakdirkan kita kulitnya ini, maka nanti penduduk surga akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kulitnya menjadi putih. Nah, putih lah. Ala lisani Muhammadin, lisannya itu fasih seperti lisannya Nabi Muhammad. Maka nanti bahasa di surga itu apa? Bahasa Arab. Atau di sini ada enggak ya? Bahasa Arab. Terus gimana kalau yang enggak belajar bahasa Arab? Enggak masuk. Ya wes nanti bisa semua lah. Nanti bisa semua. Tapi kalau mau belajar dari sekarang, ya bagus. Karena bagaimanapun bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa hadis kita, bahasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu ya kita pengen itu kan mempelajari bahasa yang Allah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa itu. Semua yo berat sih, memang agak ribet, apalagi kalau sudah sibuk. Tapi nggak apa, nanti di surga ya bisa semuanya. Wa ala lisani Muhammadin murdun mukahhalun. Tadi murdun apa? Tidak berewokan, tidak bercambang. Mukahhalun. Matanya seperti orang memakai celak. Celak itu, tahu ya? Celak apa? Tahu celak ya? Orang sini nyebutnya apa? Celak, tahu celak ya? Nah itu kan sebenarnya boleh orang pakai celak. Laki-laki boleh tidak pakai celak? Boleh, maka nanti bapak pulang pinjem punya ibunya. Punya ibunya celaan, terus dilihat kayak gimana. Ya tapi boleh. Dia Rasulullah seneng celaan. Celaan itu yang dihitem-hitemi mana? Idep ya? Idep apa? Loh kok alis? Yang idep ini loh. Yang idepnya biar itu kan tajamannya apa, tatapannya jadi tajam gitu. Apa nanti Pak Timan coba dirubah. Injam punya istrinya. Celaan, enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau laki-laki pakai gincu itu ya. Tapi kalau celak boleh. Maka penduduk surga pun mukahhalun. Mereka enggak pakai celak, tapi seolah-olah sudah seperti celaan itu. Ada kan orang-orang seperti itu? Siapa di sini? Orang-orang Arab itu banyak, yang anak-anak kecil gitu kan. Anak-anak kecil itu ngelihat matanya kayak bercelak gitu. Kayak bercelak. Padahal enggak pakai celak. Enggak. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Jadi seperti itu ya. Itu beberapa riwayat yang kita baca. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memilih kita untuk menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga, di mana tadi ternyata salah satu sifat orang yang akan masuk surga itu dibersihkan terlebih dahulu dari sifat ghil, dari sifat dengki, semuanya sudah dibersihkan. Maka yuk belajar dari sekarang ya, kita buanglah sifat-sifat iri, dengki, dendam kepada saudara kita, karena sifat-sifat itu bukan sifat ahlul jannah. Kalau toh mereka hasad dengan kita, jangan kita kemudian ikut membalas hasad kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.